Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Pak. Bu Is, sebelum Ibu melakukan coaching, boleh kita ngobrol sebentar Ibu? Silakan Pak, ya kita ngobrol dulu. Jadi begini Bu Is, dalam proses coaching ada beberapa yang harus diperhatikan oleh seorang coach. Jadi diantaranya kemampuan mendengar mengerti, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coaching. Dari kesemuanya kompetensi tersebut, Bu Is mau mengembangkan yang mana, Bu Is? Sepertinya saya ingin mengembangkan kompetensi dengan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, jadi Bu Is ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Bisa dijelaskan secara spesifik yang Ibu ingin kembangkan? Jadi begini Pak, ketika menjadi coaching itu terkadang bingung ya Pak ya, mengajukan pertanyaan seperti apa gitu, supaya pertanyaan yang saya ajukan itu bersifat terbuka dan dimengerti oleh coach gitu. Baik, saya bisa mengerti. Menurut Ibu, apa yang menjadi indikator pencapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang ingin dicapai? Menurut saya indikator yang ingin saya dapatkan yaitu terlebih dahulu kita harus menangkap kata kunci Pak dari pernyataan yang dikemukakan oleh coach. Baik, silakan Ibu melakukan coaching. Izinkan saya untuk mengobservasi ya Bu ya. Ya silakan Pak. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Heti. Apa saya mengganggu Bu? Enggak Bu, lagi santai aja. Kalau begitu boleh kita ngobrol sebentar Ibu? Oh boleh, ada apa Bu Heti? Begini, saya tuh sebenarnya ingin ngobrol dengan Ibu tuh udah lama ya. Tapi saya merasa belum ada waktu gitu, takut ibunya sibuk, dan saya lihat ibu sekarang sedang bersantai gitu. Begini Bu, saya ini punya permasalahan di kelas saya. Akhir-akhir ini nih ada siswa yang konsentrasi belajarnya itu menurun Ibu, jadi prestasinya juga ikut menurun gitu. Bagaimana ya Bu? Oh jadi di kelas ibu itu sekarang ada siswa yang sebenarnya berprestasi tapi pelajarannya menurun gitu ya, konsentrasinya betul, ya, betul, seperti Ibu, itu Bu. betul, iya. Oh iya. Padahal anak itu pintar sekali Ibu. Lalu yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini apa tuh Bu? Jadi saya tuh ingin ada solusinya gitu Bu, gimana supaya anak tersebut itu percaya diri lagi, kemudian semangat lagi, dan prestasinya nggak menurun gitu Ibu. Jadi setelah obrolan kita ini, Ibu mengharapkan murid Ibu menjadi anak yang percaya diri lagi, iya, konsentrasinya meningkat lagi, dan tidak menurun ya Bu ya? Iya, betul. Seperti ini Bu ya? Betul Ibu. Oh jadi sekarang apa tuh yang menyebabkan anak tersebut menurun prestasi belajarnya Bu? Kira-kira apa Bu? Kenapa tuh? Saya juga kurang tahu ya, padahal dia itu kan anak yang pintar sebelumnya, tapi ya sekarang tuh kalau di kelas tuh dia tuh kayak merasa beban gitu Ibu. Nah ini itu Bu, jadi dia itu nggak punya diri sekarang itu. Oh begitu. Oh jadi dia nggak percaya diri sama kurang konsentrasinya itu dalam apa saja tuh Bu? Apa semuanya? Apa cuma satu Bu? Enggak sih Bu, nggak semuanya ya. Dia menurun itu dalam pembelajaran matematika Bu. Jadi kalau pelajaran matematika itu dia seperti ada beban gitu dalam dirinya, selalu mengerjakan tuh selesainya terakhir, dan tidak pernah mendapatkan nilai 100. Jadi ketika pembelajaran matematika itu seperti dia tuh down sendiri gitu Ibu. Jadi gimana ya Bu ya supaya ya dia itu percaya diri lagi gitu. Menurut Ibu, kira-kira Ibu harus seperti apa tuh sekarang supaya anak itu bisa itu konsentrasinya? Kira-kira apa Bu? Apa mungkin kesalahannya dari saya ya Bu ya? Saya mungkin kurang menerapkan metode dan strategi yang kurang membuat anak bersemangat mungkin ya Bu ya. Emang metode apa yang Ibu pakai ini sekarang? Ya seperti itu aja Bu, saya menjelaskan, memberi contoh soal, kemudian anak dikasih soal dan mengerjakan. Mungkin itu bagi sebagian anak kurang menarik ya Bu ya, mungkin ada yang kurang mengerti gitu. Jadi mungkin seperti itu Ibu. Jadi rencana Ibu ke depannya mau seperti apa? Ibu mengganti metode apalagi tuh Bu yang Ibu rencanakan? Jadi saya ini akan mengikuti pelatihan Ibu ya. Mungkin saya akan mengikuti pelatihan secara online gitu. Bagaimana caranya mempelajari, mengajarkan matematika itu yang menyenangkan buat siswa. Iya, betul. Mudah-mudahan dia bisa semangat lagi ya Bu ya, kalau misalkan diterapkan strategi dan metode yang bervariasi begitu. Bagus tuh Bu, sekarang kan banyak tuh webinar-webinar Bu ya tentang bagaimana kita mengasyikkan pembelajaran ya.
Selain itu rencana ibu apalagi coba? Selain metode, ibu pelatihan, apalagi tuh bu kira-kira? Oh iya Bu, saya kan ada punya temen ya, Iya. dia ini kan jago sekali ke matematika, dia kan pembimbing matematika nalarnya gitu ya, sering mendampingi anak-anak lomba dan seperti itu. Mungkin saya bisa belajar dari beliau ya, untuk pembelajaran matematika yang menyenangkan itu seperti apa. Oh bagus bu tuh, itu manfaatkan bu kalau punya teman seperti itu bu. Kira-kira kapan ibu akan memulainya tuh? Mungkin hari ini saya akan langsung menghubungi beliau, mudah-mudahan langsung terhubung dan dia agak sibuk. Saya akan meminta bantuan kepada beliau bagaimana caranya menerapkan pembelajaran matematika yang menyenangkan di kelas. Bagus bu, bagus bagus. Nah mudah-mudahan setelah ibu berbincang bersama beliau, ibu mendapatkan apa yang ibu harapkan, dan nanti kita bisa bercakap-cakap lagi ya. Bagaimana setelah ibu menjalani semuanya, perubahannya seperti apa, nanti saya ingin ngobrol lagi sama ibu-ibu ya. Ya Bu, baik Bu. Nanti setelah saya terapkan bagaimana perubahannya, nanti saya akan komunikasikan lagi dengan Ibu. Oh iya, ya begitu Bu Uti, mudah-mudahan ya. Baik Ibu, terima kasih ya. Setelah ngobrol dengan Ibu, saya jadi ada pencerahan begitu apa yang harus saya lakukan, dan mudah-mudahan itu berhasil. Iya amin, mudah-mudahan ya Bu Uti ya. Iya Bu. Mangga Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah tadi ibu melakukan coaching, yang ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah ibu tetapkan ketika tadi percakapan pro-coaching kita. Iya. Yang saya lakukan, saya mendengarkan dengan baik Pak apa yang Koci sampaikan, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari yang dinyatakan oleh Koci itu. Kalau demikian boleh nggak saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika ibu melakukan coaching? Oh boleh Pak, saya ingin tahu Pak bagaimana itu evaluasi saya harus bagaimana gitu. Jadi menurut saya ya, secara keseluruhan proses coaching yang ibu lakukan sudah berjalan dengan baik ya. Beberapa kali ibu menangkap kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coaching. Cuma tadi saya mendengar ya, ibu mengucapkan kalimat judgment Bu dengan kata-kata kenapa. Nah menurut ibu bagaimana? Oh iya ya Pak ya. Jadi saya masih menggunakan kata kenapa ya tadi Pak ya, seolah-olah menjudgment jadinya ya. Baik Bu Is, jika ibu sudah menyadarinya, menurut Bu Is kompetensi apa lagi yang akan ibu kembangkan ke depannya? Oh jadi saya ingin berlatih lagi Pak, supaya dalam menjadi coach itu membuat pertanyaan yang berbobot, supaya tidak menggunakan kata yang bersifat judgment gitu Pak ya, dan dia ingin berlatih juga dalam memberdayakan coach gitu. Baik, untuk selanjutnya kira-kira kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin ibu capai ke depan? Bagaimana kalau bulan depan Pak, Bapak bisa nggak Pak? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan kesediaan Ibu atas percakapan ini. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Something about you